Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum memulaikan setiap tugas kerja kita di hari ini, kita akan dituntun oleh tuntunan firman Tuhan yang akan membimbing kita melaksanakan kerja pelayanan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau perkenankan kami boleh ada di hari baru, hari yang diberkati Tuhan. Kami hendak memahami firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi dasar pegangan kami ketika kami akan melangkah di kehidupan ini. Kami bermohon kuasa Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami, sehingga kebenaran firman benar-benar terberi mengarahkan hidup kami sesuai seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membaca bagian berita firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar suatu berita, pastilah ada respon kita terhadap berita tersebut. Entah diresponi dengan mempercayai berita tersebut, meragukan atau tidak mempercayai berita tersebut. Demikian halnya saat berita kebangkitan Yesus disampaikan. Ada yang menaruh percaya pada berita kebangkitan Tuhan Yesus, ada yang meragukan, bahkan yang tidak mempercayainya. Murid pun mengalami hal yang demikian. Ada yang tidak percaya, bahkan ada yang percaya dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, dia meresponi pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh para perempuan-perempuan dalam bagian ayat sebelum menjadi bacaan kita hari ini. Dia menaruh percaya sehingga mau menyaksikan pemberitaan tersebut. Dan dalam bagian bacaan kita saat ini jelas menyatakan bahwa respon Petrus, dia bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Dan ia masuk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja yang ada di situ. Ini mau menyatakan bahwa Petrus meresponi apa yang disampaikan oleh para perempuan. Ia hendak menjadi saksi tentang berita kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ia pergi dan ia mendapati yang tertinggal dalam kubur Yesus hanya kain kapan saja yang menutupi tubuh Yesus saat ia disiksa dan disalibkan. Menyaksikan akan hal ini, ya. Dalam hatinya Petrus, dia merenung dan bertanya. Pikiran dan perasaan Petrus kagum, bahkan heran menyaksikan apa yang telah terjadi. Di peristiwa momen kebangkitan Tuhan Yesus ini, Petrus telah menaruh kepercayaannya pada perkataan-perkataan Yesus, bahwa semua yang sudah diperkatakan oleh Yesus itu benar akan tergenapi atau pasti akan terjadi. Karena belajar dari pengalaman iman yang boleh ia lewati sebelumnya. Dan pada akhirnya dalam kepercayaan Petrus yang demikian, dia menjadi saksi
kebangkitan Tuhan Yesus seumur hidupnya. Ia menyebarkan kabar sukacita dari Yerusalem sampai ke Kaisaran Romawi. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita hari ini mau mengajak kita untuk mari merespon pemberitaan kebangkitan Yesus. Diresponi dengan mempercayai benar bahwa kebangkitan Yesus itu terjadi. Karena kebangkitan Yesus menjadi dasar hidup beriman kita. Kalau ia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita responi sebagaimana yang dilakukan Petrus dalam kehidupannya, yang pada akhirnya dia menjadi saksi tentang berita kebangkitan Yesus. Maka kita pun akan tetap dan terus memberitakan kebangkitannya, dimulai dari keluarga kita masing-masing kepada anak cucu kita, sehingga pemberitaan kabar sukacita ini tidak akan pernah terhenti, tetapi tetap terus tersebar kini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah terberi bagi kami, menuntun dan membimbing kami, untuk kami tetap mau menjadi saksi Tuhan, mewartakan kabar sukacita bagi siapa saja yang kami jumpai dalam hidup kami, yang akan kami mulai dalam lingkup keluarga kami. Kami bermohon Tuhan menolong kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di hidup ini, sehingga firman ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.